Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah. Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Anak-anak ustazah, hari ini kita belajar ilmu pengetahuan alam tentang sifat-sifat cahaya. Pertemuan pertama, buku tema 5. Ini terdapat dalam KD 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, anak-anak ustazah, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak ustazah mengetahui cahaya tanpa dan tidak tanpa. Kemudian anak-anak ustazah mengetahui sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak ustazah, alhamdulillah di dalam Al-Quran juga ada ayat tentang cahaya. Ini terdapat dalam surah An-Nur ayat 35, yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, anak-anak ustazah, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran ya. Ternyata ayat tentang cahaya itu ada dalam Al-Qur'an ya. Dan di sini ada yang patut kita garis bawahi, bahwa tidak semua orang mendapatkan cahaya Allah. Hanyalah orang-orang yang beriman, bertakwalah yang akan mendapat cahaya Allah. Apa itu cahaya Allah? Bimbingan Allah, ya, pemeliharaan Allah. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah akan dibimbing oleh Allah kepada cahayanya, dan tentu mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, yaitu surganya. Mau kan anak-anak ustazah? Kalau mau, berarti kita harus berada dalam ketaatan, menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Oke. Baik, kita masuk tentang cahaya ya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Ya. Kemudian benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Dan benda yang dapat tembus cahaya disebut dengan benda bening. Contohnya kaca, plastik bening, dan air. Kemudian benda yang tidak tembus cahaya disebut benda gelap. Contohnya kayu, besi, dan tembok. Nah, anak-anak ustazah, cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu cahaya tanpa dan cahaya tidak tanpa. Nah, cahaya tanpa adalah cahaya yang dapat dilihat oleh mata, misalnya lampu, senter, dan pelangi. Ya. Kemudian cahaya tidak tampak adalah cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata, misalnya sinar inframerah, sinar ultraviolet, dan sinar gamma, yang biasanya digunakan dalam bidang kesehatan ya.
Kemudian kita masuk anak-anak ustazah, sifat-sifat cahaya. Nah, apa sajakah sifat-sifat cahaya? Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Contohnya, cahaya matahari tembus jendela ya, masuk ke rumah. Kemudian lampu sorot di lapangan, cahaya dari proyektor ke layar, dan cahaya senter ya. Kemudian yang kedua, sifat cahayanya adalah cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat mengalami pembelokan karena melalui dua medium yang berbeda. Contohnya, pensil terlihat patah di dalam air dan kolam renang yang terlihat lebih dangkal. Nah, ini disebut dengan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Kita lanjut ya. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Ya, ada pemantulan baur dan ada pemantulan teratur. Nah, Nana Ustazah, apa itu pemantulan baur? Yaitu jika cahaya mengenai permukaan benda yang kasar dan bergelombang. Bayangan benda yang dihasilkan tidak serupa dengan aslinya, ya. Kemudian pemantulan teratur. Jika cahaya mengenai permukaan benda yang mengkilap dan rata, bayangan benda yang dihasilkan serupa dengan aslinya. Ya, contohnya adalah pemantulan pada cermin datar, cekung, dan cembung ya. Kita lanjut. Kemudian cahaya dapat diuraikan. Nah, Nana Ustazah, cahaya dapat terurai menjadi beberapa macam warna ya. Benda-benda yang dapat mengurai cahaya adalah prisma dan titik-titik air. Nah, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pelangi ya, terjadinya pelangi setelah hujan ya. Kemudian yang kelima, sifat cahaya adalah dapat menembus benda bening. Contohnya, ikan yang terlihat dari luar akuarium, air di dalam gelas yang terlihat bening, dan dasar kolam yang terlihat ketika airnya jernih. Ada benda yang tidak dapat tembus cahaya yang disebut benda gelap. Cahaya tidak menembus benda gelap akan membentuk bayangan. Contoh benda gelap antara lain buku ya dan cermin ya. Baik anak-anak ustazah, demikian ya pembelajaran kita hari ini, dan kesimpulannya adalah hari ini cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer ya. Cahaya ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Kemudian sifat-sifat cahaya, yang pertama cahaya dapat merambat lurus, yang kedua cahaya dapat dibiaskan, yang ketiga cahaya dapat dipantulkan, yang keempat cahaya dapat diuraikan, dan yang kelima cahaya dapat menembus benda bening. Demikian anak-anak ustazah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah paham dan kemudian bisa mengaplikasikannya ya, dan kita praktekkan. Alhamdulillah. Syukron anak-anak ustazah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.